Di negara asing, ada kesempatan untuk menjadi kaya seperti ini. Jika Anda dapat bertahan hidup di lingkungan liar selama 66 hari, Anda akan mendapatkan 1 miliar. Tidak tahu apakah kalau itu Anda, berapa lama Anda bisa bertahan? Mark telah bertahan selama 35 hari. Awalnya dia bisa makan rumput laut dan kerang untuk menghangatkan perutnya. Tapi sejak ada 2 orang menemukan cara untuk menangkap kepiting, Mark bisa makan lebih banyak makanan enak. Saat air surut, Mark memutuskan untuk pergi memancing. Tanpa diduga, keberuntungannya sangat baik hari ini. Dia baru saja menjatuhkan kail dan langsung ada ikan yang menggigit kailnya. Meskipun ikan itu tidak terlalu besar, tapi akan baik jika dapat menangkap banyak. Kesempatan langka seperti ini Mark dengan cepat mengambil kesempatan. Dia telah berganti posisi lanjutkan memancing. Dengan sangat cepat ikan kedua telah menggigit kailnya. Sungguh menakjubkan, ikan ini lebih besar dari yang tadi. Sepertinya kali ini dia akan menangkap banyak ikan. Setelah mengikat 2 ikan bersama-sama dan meninggalkan mereka di pantai, dia terus memancing, berharap dapat menangkap lebih banyak ikan. Hasilnya, tak lama kemudian, dia telah menangkap ikan ketiga. Dia sangat senang ketika pikir dia bisa makan 3 ikan hari ini. Dia menoleh untuk melihat. Aduh, di mana kedua ikan itu? Mark mencari beberapa saat tetapi tidak dapat menemukan apapun. Kedua ikan itu tidak dapat terbang tanpa sayap. Pasti ada binatang yang mencuri darinya saat dia tidak memperhatikan. Kembali ke tempat tinggalnya, dia masih sangat marah. Setelah beberapa saat musyawarah, dia yakin itu mungkin karena elang melakukan ini. Dalam hatinya diam-diam mengutuknya 1000 kali. Berani menggertak orang yang dalam kesulitan seperti dia. Sekarang kamera telah pindah ke tempat Joseph. Perahu kecil akhirnya dibangun. Semua usahanya selama beberapa hari dihabiskan untuk membuatnya. Kali ini tidak ada masalah lagi. Setelah mendorong perahu ke tepi sungai, Joseph sekali lagi memulai perjalanannya. Kali ini tidak ada lagi air yang masuk ke dalam perahu. Meskipun lambungnya sedikit miring, itu benar-benar tidak terlalu buruk. Setelah mendayung lebih dari 2 kilometer, akhirnya sampai di tempat yang airnya dangkal. Dalam hatinya, dia berpikir bisa menangkap ikan salmon di sini. Semua alat sudah siap. Tiba-tiba, hanya tulang ikan yang tersisa di tanah. Setelah beberapa saat memeriksa, Joseph sangat kecewa. Dia sepertinya telah melewatkan periode migrasi salmon. Mungkin setelah beberapa hari, dia harus kelaparan. Kamera beralih ke arah Mark. Dia masih sedih karena kehilangan ikannya. Tetapi ketika dia memikir bahwa masih ada banyak ikan besar lainnya yang menunggunya di dalam air, dia mulai pergi ke tepi sungai untuk mempersiapkan. Tugas penting hari ini adalah menangkap kepiting. Dalam keadaan normal, kepala salmon adalah umpan yang sempurna. Aroma yang dikeluarkannya adalah hidangan favorit kepiting. Namun karena dia tidak memiliki kepala ikan, dia menggunakan siput sebagai gantinya. Sekarang dia telah menangkap ikan kecil, yang merupakan pencapaian yang cukup luar biasa. Karena untuk lebih memastikan dia memutuskan untuk memancing 1 ikan lagi. Lalu, 1 sebagai umpan. Todak lama kemudian, ikan kedua digigit kailnya. Lalu Mark mengambil ikan dan menggantungnya di kail. Adegan yang kita semua nantikan. Sekarang dia melemparkan umpan itu ke dalam air. Waduh, di mana kailnya? Mark awalnya bermaksud turun untuk mengambilnya. Alhasil, terpeleset dan hampir kehilangan nyawa. Suhu air sekarang hanya sekitar 10 derajat Celcius. Kalau masih muda tidak masalah. Tapi sekarang kesehatannya tidak sebaik dulu. Setelah kembali ke gubuk agar tidak mengeringkan pakaiannya, dia dengan cepat masuk ke kantong tidurnya agar tetap hangat. Hari ini adalah hari ke-37 Marry telah berpartisipasi dalam kompetisi ini. Ketika dia bangun, dia melihat seekor ikan. Tepat pada saat berjuang, ikan itu tersangkut di jaringnya. Sayangnya, airnya terlalu dalam pada waktu itu, jadi tidak mungkin untuk mengumpulkan jaring ikan tepat waktu. Setelah air pasang surut, Marry dengan tidak sabar pergi untuk memeriksa. Adegan di depan matanya membuatnya membeku. Hanya ada 1 kepala ikan yang tersisa di atasnya. Sepertinya itu dimakan oleh sesuatu. Sementara itu,
Di permukaan air tiba-tiba muncul kepala kecil. Sepertinya itu mau mengucapkan terima kasih kepada Marie. Marie akan menghadapi kekurangan makanan. Jika dia tidak bisa menangkap ikan malam ini, dia hanya bisa makan rumput. Marie memutuskan dia akan bertindak lebih dulu untuk mendapatkan keuntungan. Pagi-pagi, dia pergi untuk memeriksa jaring. Hasilnya tidak terduga bahwa segel tiba lebih awal darinya. Tidak hanya tidak mendapatkan ikan, tapi jaringnya juga sobek bongkahan besar. Anjing laut yang beratnya bisa lebih dari 140 kg. Tanpa banyak berpikir, pelakunya yang menyebabkan ini. Jaring ini adalah jaminan kelangsungan hidup Marie. Tanpa itu, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Sebelumnya, beruang hitam datang ke sini untuk mengganggunya. Tapi sekarang ada juga segel yang mencuri makanannya. Jika terus seperti ini, akan sulit baginya untuk menanggung. Mary yang tak berdaya harus pindah ke tempat lain. Meskipun itu akan memakan banyak waktu dan usaha. Tetapi ini adalah cara terbaik saat ini. Kamera beralih ke tempat Joseph. Karena dia sibuk membuat perahu, dia merindukan kawanan salmon. Tapi kata pepatah, jangan terikat hanya pada satu pilihan. Dari kuantitas anjing laut yang muncul dari permukaan air, dapat melihat bahwa sumber daya daerah ini juga sangat melimpah. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke air yang dalam. Sebelumnya, dia tinggal dengan suku Inuit. Penduduk setempat telah mengajarkan cara membuat pancing khusus. Penduduk asli biasanya menggunakan tanduk dan tulang rusa. Tapi Mark hanya bisa menggunakan kayu sebagai penggantinya. Bagi seseorang dengan gangguan obsesif-kompulsif seperti dia, tidak penting menggunakannya dengan baik atau tidak, tetapi yang pentingnya itu harus indah. Setelah beberapa saat memotong dan memangkas, akhirnya selesai. Dia dengan cepat mendayung ke area perairan dalam. Gunakan lava untuk membuat bobot timah tenggelam. Kemudian dia mulai bertindak. Tak lama kemudian seekor ikan besar tertangkap di kailnya. Ini ikan sungut ganda atau anglerfish bungkuk. Setelah memasukkan ikan ke dalam tasnya, sepertinya dia terbebas dari bebannya. Setelah lebih dari 30 hari akhirnya dia berhasil mendapatkan makanan lengkap. Kamera beralih ke Larry. Setelah menyingkirkan tikus, dia merasa agak hambar. Karena untuk keluar dari kesendirian, dia menjadi sibuk. Hari ini dia akan membuat sendok kayu. Saat ini para pemain mengalami kesulitan mendapatkan makanan. Tentu saja sekarang membuat sendok sangat tidak berguna. Namun survival tidak hanya makan dan minum. Tetapi masalah psikologis juga sangat penting. Setelah setengah hari yang sibuk, dia akhirnya membuat sendok kayunya. Dia mencobanya, tiba-tiba menemukan hasilnya tidak buruk. Kemudian dia memasak semangkuk sup rumput laut. Duduk di tenda dan menikmatinya. Sisi ini, Mary masih belum berhasil menangkap ikan. Dia hanya dapat menemukan beberapa kerang untuk bertahan hidup. Hari ini dia masih belum mendapatkan apa-apa. Jadi dia mencoba untuk menarik perhatian beruang. Siapa tahu, mungkin bisa mengambil ikan dari mulutnya. Indera penciuman beruang 7 kali lebih sensitif daripada anjing. Sambil berjalan ke menghindari bertemu dengannya, Marie berteriak keras saat dia berjalan. Segera menemukan ekor ikan yang ditinggalkan oleh beruang. Dia bahkan mengkritik daging ikan terlalu sedikit, jadi dia tidak perlu. Ia juga mengkritisi daging ikan yang terlalu sedikit sehingga tidak membutuhkannya. Indera keenam memberitahunya bahwa ada macan tutul di sini. Jika bertemu macan tutul, dia hanya akan mati. Marie takut, cepat kembali ke gubuknya. Kamera pindah ke tempat Joseph. Dia siap pergi mencari makanan. Terakhir kali dia berhasil menangkap ikan sungut ganda. Hari ini dia akan terus pergi berlayar ke laut untuk memancing. Kali ini alatnya agak tua. Tampilannya agak aneh. Hanya memasukkannya ke dalam air lalu menunggu dan memanen. Waktu menunggu Joseph pergi ke dangkal untuk memancing. Tetapi tiba-tiba menemukan bahwa ada tong plastik di tempat air dangkal. Untuk tujuan apa, dia tidak tahu. Tapi dia masih mengambilnya kembali dan mungkin menggunakannya nanti. Di malam hari Joseph kembali ke kediamannya. Setelah memeriksa, menemukan bahwa ada banyak kerang biru di kotak itu. Penyelenggara program memperingatkan agar tidak memakan kerang. Kalau kerang ini diracuni oleh pasang surut.
Kemungkinan besar Joseph akan tertidur selamanya. Tapi dia telah terlalu lapar sehingga dia sangat kurus. Dia tidak banyak pikir lagi. Mengisi perutnya yang lapar dulu. Setelah dimasak dengan hati-hati, Joseph memakannya. Lezat banget. Kamera telah diarahkan ke tempat Larry. Waktu ini dia menderita krisis kesepian. Jadi dia selalu mencoba jadi sibuk untuk melupakan kesepiannya. Namun, kesepian itu seperti lem 502, tidak mungkin dia bisa melupakannya. Jika bukan memotong kayu bakar, dia akan pergi memeriksa pancing. Jika ada panen, maka segera nyalakan api untuk memasak. Jika tidak, minum teh dan kemudian berdiri diam di tepi pantai. Pada malam hari, dia masuk tenda dan tidur. Begitu saja, setiap hari yang berlalu adalah kebosanan. Larry secara bertahap merasa bahwa setiap hari adalah waktu yang sangat lama. Kesepian dan keletihan menutupi seluruh tubuhnya. Jika dia harus menggunakan kata sifat. Itulah penampilan Larry sekarang. Beberapa hari kemudian dia masih berkutat dengan pikirannya. Menyemangati dirinya sendiri untuk harus bertahan. Tapi hari-hari yang panjang ini sungguh sulit. Pada hari ke-50, tekad Larry mulai goyah. Di kepalanya dia terus berpikir ingin menyerah. Demikian video yang ingin saya sampaikan hari ini. Saat ini hanya ada 4 pemain yang tersisa. Lalu siapa yang akan bertahan sampai akhir? Yuk simak di video selanjutnya ya.